tetapi secara tersirat ada. Contohnya di Kejadian 1, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah, bahasa Ibrani itu Elohim, dan dia sifatnya jamak. Jadi di kitab Kejadian ini Allah itu Elohim, sifatnya jamak, berarti bukan esa tadi. Lalu di Mazmur 110 ayat 1, itu Mazmur pujiannya Daud begitu, tetapi justru di situ katakan Tuanku, Tuhan. Jadi tuannya Tuhan. Berarti ini yang lagi bicara tentang Tuhan. Berarti kan ada Tuhan lagi. Atau di Yesaya 48 ayat 16 tentang kejamakan Allah ya. Bahwa Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi ada Allah, ada roh berarti jamak begitu. Atau yang kita semua sudah pasti tahu Bapak-bapak, yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsaku muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak-bapak perhatikan kalimat ini, seringkali kita baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu salah. Kalau ada yang mengucapkan begitu, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi tiga, jangan dikasih di depannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau ada mungkin pendeta yang tanpa sadar dia mau membaptiskan, ayat ini kan sudah dipakai untuk baptisan kan ya. Bahwa dia misalnya gini, Francisca Henriette Edeline Manuputi, aku saya dibaptis ya. Aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa, ambil air lagi, Allah Anak, ambil lagi, Allah Roh Kudus, itu salah. Bahwa itu berarti Allahnya ada tiga, ya kan? Padahal tidak boleh gitu, jangan Allah Bapa. Di Alkitab itu tidak ada dituliskan Allah Anak. Yang di Alkitab ditulisin Anak Allah. Beda Anak Allah dengan Allah Anak gitu ya. Jadi kalau bicara Allah itu berarti Allahnya ada tiga tadi. Nah, di Matius 28 itu Allah Tritunggal itu ada jamak tadi ya. Atau di 2 Korintus 13 ayat 14. Surat-surat Rasul Paulus kan selalu dibuka dengan ucapan salam. Ada kasih karunia dari Allah Bapa melalui Allah Anak dan Roh Kudus. Coba perhatikan deh, salam-salamnya Paulus selalu Allah Tritunggal ini ada di dalamnya. Kemudian Yohanes 14 ayat 26. Tuhan Yesus mengutus penolong di Yohanes 14 ayat 26. Penolong itu bahasa Latinnya itu adalah parakletos. Parakletos. Jadi di Yohanes 14 Tuhan Yesus mengutus penolong yang lain. Tuhan Yesus mengutus penolong yang lain. Gitu. Nah, di tadi kan Injil Yohanes 14 ya. Di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 ditulis Tuhan Yesus sendiri disebut juga parakletos. Nah, itu ayat-ayat yang tersirat menunjukkan bahwa Allah kita itu jamak. Ya kan, artinya jamaknya tiga tadi. Nah, sekarang munculnya konsep Tritunggal ini. Perbedaan pandangan tadi tentang keesaan dengan kejamakan Allah. Istilah Trinitas tujuannya itu, kenapa sampai keluar kata Trinitas? Istilah Trinitas itu tujuannya untuk mengkristalkan. Jadi yang begitu banyak paham-paham, satu bilang jamak, satu bilang esa, lalu bagaimana tentang dualisme ke Yesus Kristusan tadi. Nah, sampai muncul doktrin atau ajaran Trinitas atau Tritunggal, maka ajaran ini dimunculkan untuk mengkristalkan supaya tidak membuat kebingungan di antara umat atau gereja-gereja pada waktu itu ya kan. Kemudian tujuan juga munculnya ajaran Trinitas ini adalah untuk menolak ajaran yang tidak sesuai Alkitab, yang menolak yang tidak sesuai Alkitab. Nah, sekarang hal-hal yang dihadapi oleh tentang apa? Ketritunggalan itu pada mula-mula ya. Ibu Bapak kalau membayangkan nih, Allah Tritunggal itu dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Nah, di sebelah kanannya ini Allah Tritunggal berhadapan dengan yang namanya monoarkianisme, yaitu menekankan kesatuan prinsip ketritunggalan Allah. Nanti kita bahas lagi. Di sebelah kanannya ini. Nah, di sebelah kirinya
Tritunggal itu berhadapan dengan ajaran triteisme. Jadi kalau tadi mono itu satu, ya kan? Triteisme itu adalah banyak, ada 3 Allah. Dan di bawahnya, kalau kita bilang 3 ini kan ya, di bawahnya ini berhadapan dengan subordinatif atau Arianisme tadi, yaitu Allah Bapa yang tertinggi disusul oleh anak dan semuanya. Nah sekarang nggak ada keluar di layar ya tentang materi saya. Nah sekarang tentang monarkianisme, ajaran monarkia ada, ajaran monarkianisme ini. Ajaran monarkianisme ini menekankan kesatuan, prinsip dan ketunggalan Allah. Dari monarkianisme ini, dari ajaran monarkianisme ini, ada yang namanya modalisme. Ada nanti lagi yang namanya juga Sabellianis, ya kan? Ajaran itu juga monarkianisme. Nah, dari modalisme ini dikatakan bahwa pribadi ilahi itu hanya pribadinya itu dia hanya satu ilahinya. Yang mono ini tadi, Allah itu hanya satu, tapi Allah itu punya 3 pribadi. 3 pribadi. Pribadi sebagai Allah Bapa, pribadi sebagai Anak, pribadi sebagai Roh Kudus. Tapi mereka itu tidak sama. Ini yang mono tadi. Mereka itu cuma satu Allah, tapi dengan 3 pribadi. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan sama seperti kalau bapak-bapak pernah membaca buku psikologi, namanya ada orang namanya Sibyl, dia mempunyai 100 kepribadian gitu. Jadi orangnya cuma satu, tapi dia hari ini bisa berubah dengan wajah si ini, pribadinya ya kan. Nah, si monoarkianisme ini bahwa Allah itu satu pribadi tadi, ya kan, dengan 3 wajah tadi. Gitu. Nah, dari modalisme ini kemudian ada lagi modalisme yang namanya kronologis. Modalisme kronologis. Modalisme kronologis itu maksudnya adalah bahwa melihat pribadi Allah itu bekerja berdasarkan perbedaan waktu. Misalnya gini, kalau kita waktu di sekolah minggu mungkin pernah ngajarin anak-anak kita atau mungkin kita punya pengalaman bahwa Allah Bapa itu dia bekerja di perjanjian lama. Waktunya gitu. Allah Anak itu dia bekerja di kitab Injil. Kita dulu seringkali dipilah-pilah gini ya. Lalu Allah Roh Kudus itu bekerja setelah Pentakosta. Setelah Pentakosta rasul-rasul. Gitu. Lalu ketika Allah Bapa bekerja di perjanjian lama, Allah Anak sama Allah Roh ngapain? Ngopi-ngopi. Ya kan? Waktu Allah Anak bekerja dalam Yesus Kristus, Bapa ngapain sama Roh Kudus gitu. Jadi sepertinya kayak aplus-aplusan. Ini si kronologis modalisme tadi, modalis. Jadi ada sosok Allah dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh yang berbeda waktunya. Juga ada namanya modalisme fungsional, yaitu pribadi ilahi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pribadi ilahi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya gini, fungsi yang berbeda-beda. Allah Bapa, dia fungsinya mencipta, maka Allah Anak, dia berfungsi sebagai penyelamat. Allah Roh Kudus berfungsi sebagai penyempurna. Jadi kan kerjaannya jadi beda-beda. Nah ini berdasarkan fungsinya. Ini masuk ke dalam monarkianisme tadi. Gitu. Lalu ada juga dari monarkianisme ini versinya yaitu adopsionisme, yaitu Yesus manusia yang diangkat sebagai anak Allah. Bapak-bapak kalau pernah membaca waktu Yesus dibaptis, ya kan? Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Ada suara dari langit, lalu ada burung merpati kan? Suara itu bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suara itu dianggap bahwa Yesus diadopsi. Jadi Yesus itu manusia diangkat anak oleh Bapak tadi. Itu adopsionisme tadi, itu ajaran itu. Nah, itu monarkianisme tadi yang di sisi kanan tadi. Nah, yang di sisi kiri itu yaitu triteisme. 3 Allah dengan hakikat yang berbeda-beda. Ini yang tadi saya katakan tadi yang berhakikat berbeda-beda. Maksudnya seperti ini. Kita seringkali juga membuat analogi bahwa
Bung Yance. Bung Yance di rumah dikenal sebagai suami dari istrinya. Istri memanggil Pak lah atau Mas lah gitu ya. Lalu Bung Yance ngajar di tempat lain. Bung Yance itu dikenal sebagai guru atau dosen. Tidak dikenal sebagai Mas dan suaminya tadi. Kemudian Bung Yance pergi di RT, katakanlah di lingkungan, ya kan? Bung Yance dikenal Pak RT. Nah ini yang disebut dengan tiga yang Allah tadi, dengan yang berbeda-beda tadi. Padahal kan orangnya satu. Gitu. Nah itu pun yang termasuk dengan triteisme tadi. Itu kita menolak. Ajaran gereja menolak. Nah lalu kita udah bisa lewatin ini monarkianisme udah, modalisme sudah, kronologisnya udah, triteisme udah. Nah sekarang kita masuk ke, nah ini ya, 6 proposisi Tritunggal. Kita semua sepakat bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah. Kemudian Allah itu adalah Sang Bapa yang adalah sepenuhnya Allah, dan Sang Anak adalah sepenuhnya Allah juga. Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah. Nah, Sang Bapa bukan Sang Anak dan Roh Kudus. Sang Anak bukan juga Sang Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Sang Bapa dan Sang Anak. Ketiganya merupakan pribadi atau person yang berlainan. Pribadi atau person yang berlainan. Tapi hakikatnya sama. Satu, yaitu Allah. Hakikatnya Allah. Jadi tidak boleh dipisahkan ini lebih tinggi, Allah Bapa lebih tinggi, lalu kemudian ada Allah Anak dan Roh, maka yang terjadi kita seperti Arianisme tadi. Ya. Juga tidak bisa dipisah-pisahkan, Bapa beda, Anak beda, Roh beda, itu lain lagi. Gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan, dan satu itu tidak bisa dipisahkan, itu terikat. Itu yang disebut dengan persekutuan Allah tadi, Allah Tritunggal tadi. Jadi dia begitu menyatu sehingga tidak bisa dikeluarin satu pun juga. Nah lalu kemudian ketiga pribadi tersebut berelasi satu dengan yang lain dalam persekutuan ilahi. Kita lewatin perikorosis. Perikorosis ini yang tadi kesatuan tadi di dalam Yohanes 14, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu kesatuan tadi. Jadi kalau kita bicara anak, berarti kita bicara Bapak. Di otak kita ini bicara Bapak. Kalau kita bicara Bapak, di otak kita ini harus ada anak. Nah, ini bisa menjadi evaluasi atau introspeksi kita. Kalau kita berdoa nanti, kita berdoa itu lebih banyak pakai bahasa apa menyebutnya? Allah Bapakah? Allah Anakkah? Yesus Kristuskah? Gitu kan? Nah, ada dua proposisi mendasar bahwa Allah itu satu relasi, Allah itu dalam hubungan person sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Boleh di-close? Oh, di-close. Ya, window apa? Nah, lalu kita bisa lewatin pribadi person ini. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa Trinitas itu Sang Bapa mencipta. Sang Bapa mencipta, yang tidak salah kalau kita ngajarin bahwa Allah Bapa mencipta, tetapi harus ada masuk di situ bersama-sama dengan Sang Anak dan Roh Kudus. Nah, itu baru kita katakan Tritunggal tadi. Jangan kita ajarkan bahwa yang cipta ini adalah Allah Bapa. Lalu Allah Anak dan Roh Kudus ngapain? Allah Roh Kudus dan Allah Anak dia cuma ngeliatin doang, nggak salah lagi gitu kan? Jadi Bapa yang mencipta bersama Anak dan Roh Kudus. Kemudian Sang Anak yaitu Yesus Kristus dia menyelamatkan bersama Bapa bersama dengan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus dia menolong bersama Bapa, Sang Bapa dan Sang Anak. Nah itu yang baru disebut dengan Trinitas satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh berat sebelah gitu. Tidak boleh berat sebelah. Nah, kita bisa lihat pengakuan Athanasius itu adalah pengakuan dari gereja barat. Kita masuk next berikutnya. Pengakuan Athanasius itu adalah pengakuan dari gereja barat. Next.
Ini yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Nah, Tertullianuslah tokoh. Next. Tertullianus itu tokoh yang memunculkan Trinitas tadi, bahwa Allah itu unity, equality, love, dan giving, ya kan? Nah, kita masuk ke utuhan manusia ini yang disebut dengan kesatuan. Jadi kalau kita bicara Allah itu kesatuan perikorosis tadi antara Bapa, Anak, Roh yang tidak bisa dipisahkan, begitu juga dengan kita. Ini disebut dengan Trinitaris, ajaran Trinitas itu kan ajarannya. Trinitaris itu adalah bagaimana hidup kita itu sesuai dengan Trinitas tadi. Nah, hidup kita juga begitu, tubuh kita itu begitu juga. Bahwa tubuh dan roh itu satu, tidak bisa dipisahkan. Agak bapak-bapak suka mendengar kalau khotbah-khotbah kematian, ya kan? Yang kalau si pelayan firman suka bilang bahwa almarhum ini yang udah mati, tubuhnya yang mati, tapi rohnya naik ke surga, kan gitu ya? Itu adalah paham Plato sebenarnya. Plato itu mempunyai pemahaman bahwa roh itu sesuatu yang suci. Ajaran Plato ini ya, roh itu sesuatu yang suci, kemudian dia ditangkap oleh tubuh. Jadi roh itu suci ditangkap oleh tubuh. Nah, ketika manusia itu mati, tubuhnya mati, rohnya lepas. Bisa dibayangin ya? Nah, jadi Plato itu memahami keterpisahan tadi. Nah, kalau mau disebut dengan Trinitas atau Trinitaris tadi, kita pun juga sebetulnya ada sinyal-sinyal Trinitaris tadi, manusia ini. Bahwa tubuh dan roh itu tidak bisa dipisahkan. Lalu kalau begitu bertanya bahwa, lalu kemudian yang dikubur itu kan jasad, betul. Tapi kan ketika kita dibangkitkan seutuhnya oleh Tuhan, ya kan? Jadi bukan berarti tubuh pas dikubur udah goodbye, tidak. Tapi manusianya, begitu. Nah, lalu kita next, berikutnya, ada 9 prinsip penuntun doktrin Trinitas. Ini saya ambil dari pandangan dosen dulu mantan ketua STT Jakarta, STFT ya, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Filsafat sekarang ini ya, di Jakarta, Pak Yowas gitu. Dia membuat satu ulasan tentang 9 prinsip penuntun doktrin Trinitas. Bahwa yang pertama adalah prinsip misteri. Untuk kita tahu bahwa ini Trinitas atau enggak ya, prinsip misteri. Artinya gini, selama ajaran dogma Trinitas itu adalah mengandung hal-hal yang misteri. Misteri itu yang nggak masuk di akal deh, susah banget. Bagaimana di sini dia ngomong, lalu di sini ada Allah di sini. Nah, itu kan susah dicerna oleh akal kita ya. Maka itulah Trinitas. Misteri ada misteri. Tapi selama otak kita masih bisa menangkap tentang Allah kita, Allah Trinitas, maka itu bukan Allah kita. Bayangin, Allah itu kan dia pencipta kita. Ya. Mana mungkin kita manusia bisa memahami Allah sampai sedalam-dalamnya. Tapi bukan berarti kita nol juga, enggak kan? Artinya kan kita memahami Allah dari kasihnya, dari kesatuannya, ajarannya gitu. Tapi bukan berarti untuk mengetahui, lalu Allah dia waktu kita berdoa di sini ada di mana? Lalu waktu Yesus di sini dia bagaimana? Sepertinya kita memahami Allah kayak memahami kita manusia gitu. Nah, ini yang salah. Jadi yang pertama prinsip misteri seperti itu. Yang kedua prinsip doksologis. Prinsip doksologis itu artinya adalah selama ajaran Trinitas itu membuat kita yang memahaminya, yang membuat kita memahaminya ini memuji dan mengagungkan Tuhan, itu Trinitas. Maksudnya ketika kita tahu tentang ajaran kesatuan Allah Bapa, Allah Anak dan kesatuan Allah Bapa, Anak dan Roh ini, lalu hidup kita, lalu kita bersaksi bahwa sungguh ya Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, itu prinsip doksologis. Jadi membuat kita bersyukur. Ada
prinsip keesaan tadi yang saya katakan tadi, prinsip keesaan itu ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Allah Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh. Nah, saya masih suka ke bawah-bawah ya, Allah Bapa, Allah Anak gitu kan. Itu karena kita kebiasaan, padahal itu salah ya. Ada kesatuan Allah Bapa dan Anak yang tidak bisa dipisahkan. Prinsip kesetaraan tadi, Arianisme tadi, bahwa tidak ada Allah Bapa tinggi, lalu ada hierarkinya, gitu ya, kan bahwa Trinitas itu tidak ada seperti itu, setara semuanya. Nah, kalau Allah itu setara, ya, itu sepintas yang saya bisa sampaikan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kita akan lebih dalami lagi. Tadi saya sudah bilang, nanyanya jangan susah-susah, karena ini dalam pertanyaan diskusi ada beberapa catatan, yaitu ini dikatakan bahwa perdebatan itu selalu ada ya. Sama kita orang Kristen aja ada perdebatan, apalagi yang tidak teman dengan kita pasti banyak perdebatannya. Lalu di dalam gereja itu juga ada perdebatan juga, masing-masing gereja punya perdebatan juga. Ibu tadi membedakan ada gereja barat dan gereja timur ya, mereka berdebat juga. Ya, lalu secara tersurat memang itu tidak ada dalam Alkitab ya, Trinitas itu. Tetapi secara tersirat ada yang didukung dengan ayat-ayat banyak yang tadi kita catat ya. Ada Yesaya, ada Matius 28, ada 2 Korintus dan Yohanes 14 itu ada ya. Itu ada dalam secara tersirat itu ada. Ya, Trinitas ini muncul untuk menolak ajaran-ajaran yang lain ya, yang tidak seiman dengan jadi ajaran-ajaran di luar ajaran-ajaran ilahi itu. Lalu kita sepakat hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa, hakikat Allah, ya hakikat Allah satu tapi 3 pribadi ya, itu satu dan itu diwujudkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir adalah kita lihat implementasi dalam kehidupan kita, yaitu setiap kegiatan kita harus mencerminkan Trinitas ya. Apapun kegiatan kita harus mencerminkan Trinitas itu. Ya, itu adalah resume sedikit daripada saya, dan saya mempersilakan untuk bapak-bapak yang ada di sini atau yang ada di rumah, yang ada di webinar ini untuk bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya, kemukakan lalu kita bahas bersama. Silakan. Terus bisa nggak ada? Ya. Silakan, ada yang tanya? Ya. Ya, kalau belum ini mungkin banyak di rumah lagi persiapan, mungkin 2 tamu di sini yang akan kami kesempatan waktu juga mengajukan pertanyaan. Sebelum yang lain juga ada pertanyaan. Silakan Pak Victor Wala. Ya, terima kasih. Tritunggal udah ngerti. Pertanyaan saya adalah, pada saat seperti apa kita memanggil Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah dapat diucapkan secara bersamaan atau terpisah? Ya, pertanyaan dulu. Jadi nanti silakan Ibu untuk menjawab itu dulu ya. Iya. Ya, begitu, ya. Pertanyaan tadi pada saat apa kita menyebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah itu harus terpisah gitu? Tadi yang saya
sudah jelaskan tadi bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yang kesatuannya tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya ini memang kesalahan kita. Sebetulnya nih kita ini tidak trinitaris dalam doa-doa kita. Coba ibu bapak-bapak perhatikan, dalam doa selalu ditutup dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadi otak kita cuma di Yesus doang. Padahal harusnya adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Lebih baiknya, ya kan? Karena ketika Allah mencipta bersama anak dan juga bersama Roh Kudus. Nah begitu juga ketika kita buka doa, ya kan? Kita tidak hanya menyapa Tuhan Yesus, selamat pagi Yesus, begitu kan? Seakan-akan kita berarti percaya kepada bukan lagi Trinitas tapi Dinitas. Dinitas itu kita lebih berat kepada Bapa dan Anak atau Anak dan Roh Kudus. Itu yang lebih banyak kita bawa dalam doa, dalam percakapan kita. Masa sih gitu? Kalau Bapa jarang ya kan? Atau kalau lagu yang hanya untuk kepada Bapa saja. Ingat nggak lagu apa? Bapakku berterima kasih, ya kan? Kok sama Bapak bilang terima kasihnya kan? Padahal Bapak dan Anak dan Roh Kudus itu satu kan? Ya kan? Itu lagu yang tidak trinitaris namanya. Jadi berat sebelah. Jadi, nah ini dia, kita mungkin harus merubah mindset kita mulai sekarang ini bahwa dalam doa, dalam pikiran begitu, itu harus ada Allah Trinitas itu dalam ucapan kita, kata-kata kita. Meskipun itu agak susah tadi, kita terbiasa dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur gitu kan. Lalu Bapaknya emang nggak bilang dalam nama Yesus, dalam nama apa susah kita bilang, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Atau selamat pagi Bapak, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Nah ini menjadikan satu kesatuan. Harus seperti itu kita biasakan. Gitu. Begitu Pak Victor. Oh, tambah lagi poinnya ya? Dengan doa Bapak kami. Bapak kami, Bapak yang diajarkan ya. Doa yang diajarkan oleh Yesus ya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan direndahmu di bumi seperti di surga. Bagaimana Pak? Apa dia tidak lintas gitu? Iya. Begitu. Iya. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus anak, ya kan? Yesus Kristus yang anak Allah tadi. Yang kita tidak bisa merubahnya, dan itu betul murni dari Yesus begitu. Nah mungkin kita harus melihat itu bahwa Yesus sedang mengajarkan kita anak-anaknya ini berdoa. Memang Yesus nggak bilang pakai nama aku, gitu. Karena Yesus sebagai manusia ya. Saya hanya bisa menjawab sampai situ Pak. Nanti saya akan lebih dalam lagi. Gitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya kan? Tadi saya bilang kan, di Alkitab itu unsur Tritunggal yang jamaknya tertulisnya nggak ada kecuali waktu baptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya kan yang tiganya ini. Tapi yang lainnya lebih banyak tersiratnya. Surat-surat Paulus bilang gitu. Jadi mungkin kenapa Yesus dalam doanya tidak mengajarkan itu, saya susah menjawabnya. Kenapa tidak ada Allah Bapa dan doa Bapa kami, gitu ya? Begitu, Pak? Ya, mungkin Bung Jimmy ada yang mau bertanya satu ya? Belum dari Agak panjang Bu. Ya. Yesus adalah kalau disebut anak tunggal Allah Bu ya. Iya. Yang berarti satu-satunya firman Allah yang keluar dari diri Allah menjadi manusia. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 14. Dan Yohanes 8 ayat 42. Terus roh Allah ada Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dan keluar dari Allah. Itu di Yohanes 15 ayat 26. Jadi di situ dinyatakan roh Allah keluar dari Allah. Begitu juga firman Allah keluar dari Allah. Lalu apakah diri Allah itu ketika firman-Nya keluar menjadi manusia dan rohnya juga keluar menjadi penolong setelah Tuhan Yesus berangkat ke surga, apakah
apa namanya? Saya agak bingung nih, Bu. Maksudnya ketika Tuhan Yesus ada di dunia itu, kan Ibu bilang tadi menjadi kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak bisa dipisahkan. Ketika firman itu menjadi Yesus, apakah di dalam diri Yesus itu ada Bapa dan Roh Kudus juga? Karena kan dinyatakan di Alkitab udah keluar. Ya, oke, kita tangkap ya. Ya. Tangkap. Iya, jadi kalau di otak kita Bapa, Anak, dan Roh itu satu, ya kan? Jadi di mana Yesus, di situ ada Anak, dan di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Di mana ada Roh yang berkarya, tadi Roh yang menyempurnakan, yang membimbing, yang mengampuni, gitu ya. Di situ ada Bapa, di situ ada Sang Anak juga. Nah mungkin begini, praktisnya nih, pertanyaan Bung Jimmy ini gini. Pada waktu Yesus disalib, ya, waktu Yesus disalib, sebelum mati, Berdoa. ya kan? Dia menyebutkan kata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani, ya kan? Kan banyak orang, para pendeta-pendeta juga mengkhotbahkan bahwa itulah Yesus terlepas dari keilahiannya, ya kan? Eloi, Eloi. Jadi yang berteriak itu Yesus manusia, itu salah. Itu yang disebut dengan, itu pemahaman bahwa tidak bisa Yesus itu dipisahkan manusia dan Allahnya, keilahiannya. Nah, lalu kenapa Yesus nyebut Eloi, Eloi lama sabachthani? Ya kan? Eloi, Eloi lama sabachthani itu, Yesus motif itu dari Mazmur 22. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Nah, Mazmur ini merupakan Mazmur pujian yang dinyanyikan dalam keadaan duka. Jadi dalam keadaan lara, dalam keadaan sakit, orang-orang Yahudi pada masa itu untuk memberi spirit, gitu kan, maka dinyanyikanlah Mazmur 22 ini. Eloi, Allahku, Allahku. Gitu. Nah, Yesus dalam keadaan menderita di atas kayu salib, karena itu kan menjadi tradisi di orang Yahudi, maka nyanyian yang dia nyanyikan itu Eloi, Eloi lama sabachthani. Hanya memang dia disebut menggenapi hukum Taurat. Iya, jadi dibilangnya dia menggenapi hukum Taurat, padahal Yesus nyanyikan lagu sedih itu tadi, lagu yang biasa dinyanyikan pada waktu susah tadi. Jadi kata Allah itu bukan berarti bahwa Yesus ditinggalkan sama Bapa, ya kan? Bukan berarti Yesus ditinggalkan, karena kan Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Bukan Yesus ditinggalkan oleh Bapa, nggak akan mungkin gitu. Karena itu ya Yesus itu Allah, dia Bapa, dia juga Roh Kudus kan, gitu kan, satu kesatuan. Gitu. Nah ini, jadi kita tidak bisa, tadi saya bilang kita tidak bisa meninggalkan Allah anak di sini, Allah anak di posisi Bapa di posisi ini, gitu. Dan terjebak pada tadi ajaran-ajaran yang monarkiasisme tadi atau ke triteisme tadi, gitu ya. Tapi kita yang Trinitas tadi, bahwa jangan lepaskan di mana ada Bapa, di situ ada Anak, di situ ada Roh. Ketika Allah menciptakan manusia dengan firman-Nya, ya kan, dengan firman-Nya, maka firman itu adalah Allah itu, ya kan? Contohnya misalnya gini, kalau kita lagi Zoom nih, apa gini, Bapak-bapak kalau ngikutin sapaan malam, ya kan? Ada sapaan malam kan nggak pakai video kan, hanya suara kan? Tapi bapak-bapak tahu nggak? Kalau ini yang lagi khotbah, pendeta Sisa, kalau namanya nggak ada, ya kan? Kenapa? Kita mengenal suaranya, ya kan? Ini pendeta Siska, ini pendeta Oni, ini Vikarus dan segala macam. Kita mengenal suaranya dari suara kan? Nah, begitu juga ketika Allah menciptakan dengan firman, bahwa firman itu adalah Allah. Mau terlepas, tapi Bapaknya nggak ada, Allah Yesusnya nggak ada, ya Yesus sendiri gitu. Nah, kembali lagi tadi saya katakan, ajaran Trinitas ini jangan hilang misterinya, yang kita nggak masuk di akal, gitu kan? Pada akhirnya kita harus bilang Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harusnya begitu. Jadi iman ini. Ya, Ibu, ini dari pertanyaan ada dari Flor. Ya. Kira-kira ilustrasi apa yang paling cocok Bu buat kita bisa menjelaskan itu ya, karena mereka juga memahami tapi susah untuk menjelaskannya. Yang mendekati itulah dikatakan. Ya, ini
kita selama ini mengenal analogi-analogi, namanya kita bilang analogi ya. Ada banyak analogi tentang yang menjelaskan tentang Trinitas tadi. Ada analogi bahwa Allah Trinitas itu sama seperti matahari katanya. Ada sinarnya, ada panasnya. Padahal itu salah, ya kan? Bahwa sinar itu kan kita nggak bisa bilang dia matahari, ya kan? Itu ya sinar. Kalau matahari itu di atas itu. Kalau panas ya kita cuma ngerasain doang gitu. Jadi analogi Tritunggal itu dengan Trinitas itu dengan matahari, sinar dan panasnya enggak. Ada juga analoginya pakai es. Es waktu dia beku lalu dia mencair, dia menguap. Hakikat es itu adalah H2O, ya kan? Itu juga salah. Jadi ada banyak yang saya suka dengar juga dianalogikan katanya Alkitab mau menganalogikan. Kalau yang analogi bahwa menjelaskan Allah Tritunggal itu sama seperti tadi yang Bapak, di rumah dia Bapak, di tempat kerja dia adalah direktur, di lingkungan dia RT, tadi yang saya katakan dia termasuk kepada tritheisme ya, kepada ada tiga sosok itu ya. Oh, monarkiasme yang pakai fungsinya, ya kan, wajahnya fungsinya masing-masing. Kita terjebak di situ. Kalau kita menjelaskan di rumah ini, gitu. Nah, lalu apa analoginya? Tidak ada analogi yang kata banyak para teolog-teolog bilang sulit sekali kita bikin analogi yang mau menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini. Mau dijelaskan bagaimana tidak akan bisa sama. Termasuk kayak si Stephen Tong ya. Dia menganalogikan seperti Alkitab. Gitu. Saya punya Alkitab, Bapak punya Alkitab, Bapak-bapak punya Alkitab. Ada berapa Alkitab ini? Ada 3 misalnya, ada kita ini berapa nih? Ada 4 Alkitab ya, kan ada 4 Alkitab. Kita nggak bilang 4 Alkitab itu Alkitab, gitu. Katanya dia menganalogikan seperti itu pun juga nggak bisa menjelaskan. Jadi kalau ditanya pakai analogi apa ya yang bisa menjelaskan tentang itu? Nah, menarik dari Pak Yowas tadi ya, saya pernah dengar Yowas bahwa Tritunggal itu tidak untuk diajarkan, tapi untuk dihidupi katanya, dihidupi. Jadi kalau dibilang diajarkan, bagaimana ngajarin anak-anak itu? Loh, kita aja yang udah tua gini aja nggak ngerti, ya kan yang diajarkan ya. Apalagi ngajarin anak-anak. Hidup itu artinya apa? Misalnya gini, kalau kita ke Inggris, misalnya ke luar negeri ya, bahasa Inggris kita kan beda dengan anak-anak yang baru 2 tahun, 3 tahun udah tes bahasa Inggris. Kan? Kenapa? Hidup mereka karena pakai bahasa Inggris. Kalau kita kan belajar tadi kan, hidup mereka pakai. Nah itu disebut dengan menghidupi. Jadi Tritunggal itu bukan diajarkan, memberikan pengertian, tidak, tetapi dihidupi. Maksudnya hidup kita ini tadi harus mencerminkan, membiaskan tentang Trinitaris tadi. Kalau Allah kita itu menjadi Allah yang satu, yang saling yang mengasihi, yang mencipta, yang memelihara, yang setara, yang esa tadi, maka kita dalam hidup kita di tengah keluarga misalnya, kita pun hidup sesuai dengan Trinitaris tadi. Dengan Trinitaris, bukan Trinitas tadi, yang Trinitaris tadi. Bagaimana kita melihat sesama kita sama, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengasihi. Nah, jadi kita nggak perlu ngajarin, tapi orang melihat aja bahwa hidup kita ini betul-betul hidup seperti ajaran Trinitaris. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau tanya analogi apa, sampai sekarang tidak ada analogi yang tepat untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, Bu? Ya, mungkin singkat aja, silakan. Tapi singkat. Saya menyambung dari pertanyaan Pak Yansi tadi, Bu. Kalau memang tidak bisa dianalogikan, lalu saya membayangkan gini, waktu Tuhan Yesus, zaman Tuhan Yesus dulu, mengajarkan ajaran kasih. Mungkin di situ juga ada ajaran tentang Tritunggal juga. Nah, tapi nggak ada kan tentang Tritunggal. Maksudnya, bagaimana murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya bisa memahami. Karena kita aja masih ngebahas ini sampai saat ini. Saat itu gimana gereja mula-mula itu bisa memahami? Ya.
Oke, jadi bahasan tentang Allah Tritunggal itu setelah Yesus tidak ada. Setelah Yesus tidak ada. Jadi itu dibilang bahwa bahasan itu abad kedua ketika ada konsili Konstantinopel, abad ketiga konsili Nicea, abad kelima konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon yang membahas tentang di fungsi Allah Yesus Kristus. Jadi kalau pertanyaan Pak Jimmy tadi tentang bagaimana murid-muridnya mengajarkan itu, pada waktu itu tidak ada ajaran tentang Allah Tritunggal pada zaman Yesus. Ajaran itu saya katakan, ajaran atau konsep doktrin tentang Tritunggal itu adalah abad-abad kedua, ya kan? Ketika orang udah mulai ramai, dimulai dari mempercakapkan tentang Yesus ini Tuhan atau manusia, setengah Tuhan, setengah manusia, lalu posisi Allah itu di mana? Jadi ajaran Tritunggal itu muncul setelah itu. Di abad-abad pertama setelah zaman Yesus, orang boleh dikatakan itu bulan-bulan magibnya gereja mula-mula masih menghayati kebersamaan mereka dengan Yesus dulu. Yesus itu Allah, Dia yang menyelamatkan. Jadi ceritanya tentang Yesus saja, ya kan? Yesus bangkit abad-abad pertama. Nah, ketika udah mulai masuk abad kedua, masuklah tadi yang tadi ajaran-ajaran dari gereja barat, gereja timur tadi, bahwa Bapa itu dikemanain kalau kalian ngomong Yesus itu Allah, sementara orang Yudaisme tadi, orang Yahudi memahami Allah itu Esa, ya kan? Mau ditambahin Yesus gitu. Nah, jadi pertanyaan Pak Jimmy adalah pada zaman Yesus memang ajaran Tritunggal belum ada, Pak. Ajaran. Tetapi kehidupan Yesus yang mencerminkan ketritunggalan dengan Bapa dan Rohnya itu selalu ada. Karena Yesus ngajarkan kan sama seperti Bapa mengutus aku juga di dalam aku. Nah itu dia. Dalam ajaran-ajarannya kan Yesus kan selalu dalam doa di Yohanes ya bahwa sama seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan aku meminta kepada Bapa supaya kalian juga di dalam aku. Gitu. Nah itu ada ajaran-ajaran tentang kesatuan tadi. Ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di rumah, dari Mas Eko ya Bu. Ya. Bunyinya dengan adanya prinsip misteri dalam pemahaman Tritunggal, apakah berdosa bila tanpa sadar kita terjebak dalam pemahaman monarkisme atau trinitisme? Ya. Oke. Kalau ngomong soal dosa itu bukan ranahnya kita, apakah berdosa atau tidak. Sebenarnya itu kita mengucapkan karena ketidakmengertian kita tentang hakikat Allah Tritunggal tadi, ya kan? Tadi saya katakan saya pun juga terbiasa nanti diajari oleh orang tua saya tentang perjanjian lama itu Allah Bapa, Injil itu Allah Anak, lalu surat-surat itu Allah Roh Kudus. Saya pun juga sejak kecil kalau berdoa juga mendengar dari orang tua, dari guru-guru sekolah minggu, doa tentang kami bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Jadi memang konsep kita itu masih warisan dari orang tua yang belum mengerti tentang ketritunggalan hakikat Allah ini. Ya kan, hakikat bahwa Allah itu harus satu, Bapa, Anak, dan Roh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, soal salah apa enggaknya, selama itu cuma hanya kesalahan, misalnya gitu. Pengorban dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi kita bilang, Pak, salah, karena Bapak sebutin ada 3 Allah. Itu kan cuma diomongin doang, cuma diucapkan, tapi di hati saya ya satu, gitu kan. Seringkali kita suka begitu. Tapi sejarah gereja menuliskan bahwa itu tadi, Arianisme tadi ya. Arianisme itu hanya bukan satu kata, tapi satu huruf I. Mono. Jadi manusia Allah itu hakikatnya adalah Yesus ya. Yesus itu sehakikat Allah. Sebenarnya itu ada. Tapi Arianisme mengganti bahwa Yesus itu serupa hakikatnya. Jadi bukan sehakikat. Perbedaan ini I tadi.
monoai dan mono doang gitu ya kan. Jadi kalau ada ini, jadi hanya cuma salah mengucapin, tapi ternyata salah arah artinya kan. Berarti kita jadi memahami Allahnya tidak. Jadi kalau kita pahami Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, pantas aja saudara-saudara kita di sebelah bilang itu Allahnya dan tidak, karena tidak Allah Bapa tadi. Tapi kalau kita bilang Allah Bapa dalam Putra yang tunggal melalui pertolongan Roh Kudus, satu. Nah, jadi kalau tanya dosa enggak, ya jangan bukan kewenangan kita untuk bilang dosa, ya kan? Kalau dibilang salah kali ya, salah atau enggak ya salah. Kalau kita tahu itu salah, kan harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Mulai dilatih sekarang, dimasukin di posisinya. Meskipun kadang-kadang sudah masih ke bawah-bawah, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Udah kebiasaan kita doa-doa itu. Ya. Ya, ini implementasi yang paling jelas buat kita PKB ini untuk sehari-hari kita ini apa yang bisa kita petik dari pemahaman? Iya, ya, oke. Implementasi. Ya. Implementasinya begini. Jadi kan kita sudah paham tadi tentang Trinitaris. Jadi Trinitaris itu ajaran Trinitas. Jadi Trinitas itu konsep dogmanya, lalu implementasinya Trinitaris gitu. Bahwa tadi Allah kita setara, Allah kita kasih, Allah kita dia menciptakan, Allah kita dia tidak membedakan dan segala macam gitu. Nah, bagaimana di dalam kehidupan bapak-bapak tadi saya bilang implementasinya, ketika di keluarga kita tidak membuat perbedaan gitu. Antara kepala keluarga harus dihormati lebih tinggi, lebih otoriter, lebih berkuasa. Istri itu nomor 2, kan sebetulnya sama, ya kan? Bapak dan ibu itu kan sama kedudukannya, kan? Hanya beda dari fungsinya, kan? Bapak sebagai kepala pencari nafkah, ibu ini sebagai penolong, kan gitu. Harus kembali lagi ke pribadinya. Tapi kan hakikatnya adalah orang tua. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita mau implementasikan kalau kita percaya Allah itu Trinitas. Bagaimana kita mewujudkan kehidupan Trinitaris itu dalam keluarga. Ya bukan berarti juga anak itu harus setara dengan kita orang tua, enggak juga. Artinya setara itu dalam pengertian kemanusiaannya. Sebagaimana manusia sama-sama, orang tua dan anak sama-sama manusia, ya kan, yang diciptakan, yang memiliki hati, memiliki rasa sakit, memiliki perasaan segala macam. Karena itu, bapak-bapak kata Paulus, janganlah engkau menyakiti anakmu, ya kan? Supaya jangan sampai timbul anak yang dendam dan segala macam. Nah, karena kita tidak melihat bahwa anak atau istri yang kita sakiti, dia itu sama seperti kita, manusia. Itu dia kemanusiaan tadi, setaraan tadi. Jadi setara itu dalam pengertian sebagai manusia. Jadi kalau kita sakit dicubit, kita tersinggung. Kalau kita dijatuhin harga diri, martabatnya, gitu. Jangan juga kita bikin itu kepada istri kita, kepada anak kita, gitu, dalam keluarga. Nah, dalam persekutuan di kaum bapak seperti itu. Atau dalam bergereja, saya katakan juga. Di gereja tidak ada yang lebih tinggi implementasi. Dan yang paling penting adalah implementasi Allah Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang satu yang mengasihi dan menciptakan, memelihara. Bagaimana itu juga tercermin dalam kehidupan kita yang mengasihi, menciptakan kehidupan yang harmonis dan memelihara keberlangsungan kehidupan kita. Supaya hubungan kita, persekutuan kita, gereja kita, itu pun juga bisa mencermin tentang keesaan dan kesatuan Tuhan. Dalam aktivitasnya, dalam programnya, kita nggak melihat, ini kerjaan you, ini saya yang ketua, saya yang bagian ini, makanya saya nggak harus ngerjain yang seperti ini. Gitu. Kadang-kadang kita suka melihat posisinya seperti itu. Karena dia ketua, karena dia sekretaris, karena dia bendahara, dan dia cuma bisa merintah-merintah, dan dia nggak mau tahu. Pokoknya you kerjain aja, ini kan bidang you. Nah, kalau kita ini adalah setara, mari sama-sama kita kerjain untuk sama keberlangsungan persekutuan kita ini. Gitu Pak. Ya. Masih ada bapak-bapak, silakan kalau acung tangan aja di lewat Zoom ini. Silakan bertanya. Ya.
Jadi ini adalah yang terakhir. Ya. Kenapa kita harus mengilhami alat tunggal itu ya? Ya. Kenapa kita harus mengilhami alat tunggal itu? Bagaimana? Ya, mengimani. Ya. Mengapa kita harus mengimani Allah Tritunggal? Karena itulah yang menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita Allah Tritunggal. Kalau kita tidak percaya kepada Allah Tritunggal, sama siapa kita percaya? Ya kan? Mau percaya? Nah, mungkin gini Bang. Kalau saya cuma percaya sama Yesus Kristus saja, tidak percaya sama Bapa dan Anak, gitu ya. Apakah saya selamat? Tidak. Kalau saya percaya cuma sama Bapa saja, Yesus tidak, Roh tidak, apakah saya tidak selamat? Nah, ini pertanyaannya lebih seperti itu, ya kan? Jadi hanya percaya dari tiga ini cuma satu aja lah yang kita percaya. Atau saya cuma percaya sama Roh Kudus saja, kan ada aliran-aliran yang sangat menekankan Roh Kudus ya. Saya percaya sama Roh Kudus saja, Bapa enggak, Anak enggak, apakah saya selamat? Nah, di Alkitab itu ada ya yang katakan bahwa dengan mulut kita bersaksi tentang Dia. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 9 menekankan pada pentingnya bahwa keselamatan itu pada mengenal Yesus Kristus Anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Menekankan keilahian Yesus Kristus pada hakikat yang lain, yaitu pada kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bilang bahwa saya percaya, tetapi saya tidak mau mengucapkannya. Nah, ini yang 1 Yohanes mengatakan bahwa kita mengucapkan di depan anak, bahwa Bapa pun akan mengakui kita di depan Bapa. Nah, jadi kita tidak bisa pilih-pilih dari tiga ini. Saya sama anak-anak aja, dua enggak. Itu berarti kita bukan Kristen. Kalau kita cuma percaya satu aja, kita masuk ke aliran tadi Sabellianus, ya kan? Kalau satu karena mono. Kalau saya cuma percaya dua aja, maka yang terjadi kita cuma masuk kepada binaris, cuma dua aja, ya kan? Nah, kalau orang Kristen tidak harus tidak percaya Allah, Bapa, Anak, dan itu Pak. Tadi saya lihat ada Pak Limbo yang bertanya. Ya. Terima kasih. Selamat malam Ibu Pendeta. Oh iya, lagi ini ya, lagi di masalah audio. Oh, masalah audio ya. Halo. Tapi kalau penjelasan ini panjang juga Bu, kalau kita mau penjelasan ini ya, materi ini ya. Buktinya ini bahasan tentang Tritunggal ini itu dari abad pertama, ya. Gereja mula-mula, ya kan? Sampai sekarang udah abad 20. Sampai kapan ini akan berhenti? Sampai dunia berakhir. Kenapa? Karena manusianya itu, kita ini manusia ini kan hidup bergerak, dikasih otak, kita mulai otak-atik tentang yang kita imani tadi. Jadi kalau bilang, apakah ini udah out of date, udah bahas tentang Tritunggal, udah nggak zamannya? Oh itu zaman. Sekarang ini habis itu ya. Pengkhotbah yang ada Pak Limbong ada suaranya. Kita saya bilang, Tritunggal Hostnya aja nggak dengar. Alkitab ya, karena udah ada di Alkitab katanya. Kedengaran ya? Kalau bilang Tritunggal nggak ada di Alkitab, kata Alkitab pun nggak ada di sini. Iya kan? Halo. Ada nggak ketemu Alkitab di sini? Ya, nggak ada. Jadi jangan jadikan Alkitab ini tempat kumpulan hukum-hukum yang semua ada di sini. Ya. Tetapi lihat Alkitab ini, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ada yang tersurat itu yang tertulis. Tersirat itu Allah menyampaikannya, bagaimana kita mencernanya. Itulah dengan tafsiran-tafsiran. Nah, karena tafsiran-tafsiran itu tentang Alkitab ini, tafsiran, orang bilang, pegangan kita Alkitab, hati-hati juga. Karena membaca Alkitab, pegangan Alkitab, sekarang ini ada 50.000 aliran. Coba,
Semua pegangannya Alkitab. Kenapa? Karena baca satu ayat, dia baca dari sisi ini, beda lah. Ya kan? Nah itu dia. Nah pegangannya apa? Kembali ajaran gereja, kembali pemahaman iman, kembali Alkitab yang kita imankan. Kalau pengalaman ibu waktu jadi mahasiswa gitu terus itu menyentuh ibu sehingga dari ibu ngerti bahwa Tritunggal itu ya yang benar. Bagaimana itu? Itu ada cerita pengalaman supaya kita mungkin bisa lihat. Ya, iya betul. Jadi kita mulai seperti saya ini kan dididik bapak saya, bapak saya punya pemahaman dari zaman-zaman dulu yang masih orang-orang tua dulu ya dari bapak di media lama. Nah ketika kita masuk di STT baru dibuka cakrawalanya, oh ternyata salah kok. Jadi, tapi bapak sebetulnya bukan bapak saya yang mengajarkan terus kepada anak-anaknya, bapak saya menyimpang tidak. Tapi kembali keterbatasan dia percaya Allah itu memang Tritunggal, hakikatnya satu, pribadinya tiga. Bapak saya tahu, tapi cara menyampaikannya, cara menjelaskannya, termasuk tadi analogi matahari, analogi bapak di sini, itu juga diajarkan oleh bapak saya. Tapi ketika udah masuk di teologinya, bahwa oh ternyata salah juga analoginya. Kita terjebak pada monarkisme, pada ateisme jadi. Ya, kita lihat ya Pak Imong sudah bisa dipanggil tuh. Pak Imong silakan. Oke. Silakan. Oke, udah kedengaran ya? Udah kedengaran belum? Silakan. Halo. Selamat malam. Halo. Halo. Udah kedengaran belum, Bung? Kedengaran. Kedengaran ya? Silakan Pak Imong. Oke, Bu Pendeta, terima kasih penjelasannya tentang Tritunggal itu. Hanya saja jawaban dari Bu Pendeta, saya agak bertanya juga tentang berdoa misalnya. Apakah memang kalau kita hanya mengatakan Yesus Kristus jadi salah? Harus tiga-tiganya. Karena bisa diulang sedikit karena tadi ada diulang lagi. Halo. Ya, suaranya Pak, bagus sudah kedengaran kok. Iya. Cuman di Udah sana di chat nggak aja, respon. udah di chat ada itu Pak. Di chatnya ada. Silakan. Ada di chatnya kok. Kalau nggak bisa, tuh di studio suaranya ngaung. Iya, gaung. Ulang lagi tadi ada kesalahan sini. Dibaca yang di chatnya aja Pak. Saya udah tulis di chat. Halo. Halo. Saya sudah tulis di chattingnya Pak. Di chatnya aja dibaca pertanyaannya. Nah, udah saya tulis di situ. Pertanyaannya, apakah harus kalau berdoa harus dengan disebutkan tiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau selain itu, apakah salah? Gitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, jadi Pak Limbong ini bertanya Bu. Boleh nggak saya tanya? Anak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi apakah berdoa harus sebut itu Bu? Pertanyaan dari Pak Limbong. Ya. Pak Limbong ini sektor 29. Ya. Itu dia, saya katakan kita terbiasa menyebut doa-doa kita itu hanya kepada Yesus saja. Itu memang udah kebiasaan kita dari kecil gitu ya, Pak ya. Selama di akal kita, di hati kita, di otak kita, di pikiran kita adalah kita berdoa bukan hanya kepada Yesus, tetapi juga ada Bapa, ada Roh Kudus. Kalau memang kita katakan saya berdoa kepada Allah, mungkin sebenarnya lebih tepat kalau kita mau sebut doa ya Tuhan daripada ya Yesus seakan-akan kita hanya bicara kepada anak Allah Yesus. Padahal Yesus Bapa dan Roh itu menjadi satu kesatuan.
Nah, kalau ditanya apa salah Pak Limbong tadi, rasanya sebetulnya harus kita perbaiki kalau kita memang tahu bahwa kita berdoa itu Allah kita itu satu gitu. Kalau kita tahu Allah kita satu, bahwa Yesus itu adalah Bapa, adalah juga Roh, gitu. Maka nggak ada salahnya kalau kita menyebut Allah Bapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami datang menghampiri tahta-Mu, memohon pertolongan, ya kan? Kan nggak salah juga, nggak ada lebih baik lagi. Artinya bahwa kita tahu. Nah, ini yang mau dibilang, ajaran tentang Trinitas itu dihidupi seperti itu. Jadi kita nggak mengajarkan secara belajar seperti ini. Tapi ketika kita menyebut itu setiap hari dalam doa kita, Trinitas ini, akan terbiasa. Anak-anak kita pun juga akan terus mendengar itu, bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh. Gitu. Itu akan terus terbiasa mengajarkan itu. Pak Limbong dan saya sama, kita terbiasa berdoa itu karena kita terbiasa mendengar itu. Nah, itu dia. Saya katakan bahwa ketika kita mau merubah itu, bahwa Trinitas itu harus nampak dalam doa-doa kita yang trinitaris. Ada orang bilang, para pemimpin-pemimpin gereja, bahwa gereja-gereja Trinitas, gereja-gereja Protestan malah justru tidak trinitaris seperti gereja-gereja yang tidak trinitas, gitu ya kan? Artinya bahwa kita ini udah lebih banyak ke Yesusnya, Rohnya. Jadi binitaris, bukan lagi tri tapi bini. Coba bayangin. Atau bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sangat menekankan tentang Roh. Dalam Roh Kudus, roh terus begitu. Bapaknya udah dikesampingkan. Nah, itu dia. Mungkin kita harus bisa merubah, Pak Limbong, bahwa dalam doa-doa kita menyebut tadi Allah Tritunggal tadi dalam doa kita. Kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, sehingga sejak kecil mereka terbiasa bahwa Allah kita Tritunggal, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau siapapun yang kita sebut itu sudah mewakili Trinitas itu kan? Dan tidak bisa diwakili. Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Nggak bisa Yesus mewakili, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi tidak bisa Allah satu mewakili. Dia kan sehakikat, tetapi tiga pribadi yang berbeda tadi. Jadi tidak bisa terwakili mengatasnamakan Bapa atau enggak. Tapi itu tadi, ketika kita menyebut Yesus misalnya kan, tadi saya bilang, Allah mencipta langit dan bumi bersama Anak dan bersama Roh Kudus. Artinya memang di dalam Alkitab itu Allah Bapa, tetapi di dalamnya itu ada Anak, ada juga Roh. Gitu. Yang tidak bisa Allah Bapa mewakili Allah Anak dan Roh. Nanti terjebak lagi tadi berdasarkan kronologisnya. Di Perjanjian Lama, Bapa yang bekerja, di Injil Anak yang bekerja, di surat-surat Roh Kudus yang bekerja. Kalau mewakili jadi. Oke, ada satu lagi kayaknya Pak Dr. Hansen. Dr. Hansen silakan bertanya. Halo. Halo. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Sesama penanya masuk, tapi ke sana nggak masuk tuh, Bung. Masuk sana feedback, gak mau dia. Ya. Terus. Yang di rumah masuk. Masuk kalau ke rumah-rumah mah bagus. Iya. Hanya ke Sebaot dia nggak mau. Tulis aja, Bu. Nggak mau soalnya ke Sebaot, nggak pernah nengok, soalnya pastor. Kos, minum kopi dulu lah, live. Ya betul, kopi. Tulis, Bung, tulis. Aduh, itu penyakit saya, malas nulis itu. Nah, kalau nggak mau kedengeran masuk mereka. pakai barcode. Diketik. Ya, foto ditulis. Bisa, sudah bisa. Ayo, bisa. Bisa. Bapak Yate sudah dengar? Tadi, Pak. Yang di rumah yang dengar, Bung, Okta.
Link di Bapak sono Eno kayaknya enggak. sudah dengar Apa-apa suara. ngomong aja, nanti saya yang tulis. Oh ya. Bisa Pak, silakan. Oke, saya mau bicara tentang yang disampaikan Ibu Pendeta. Bahwa sebenarnya itu di dalam hal berdoa, itu sebenarnya sudah diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa itu? Pertama-tama memang dalam rumpun doa itu, kita harus mengucap syukur. Kepada siapa kita mengucap syukur? Tentu kepada Bapa. Makanya didahului kita menyebut Bapa. Lalu kita mengemukakan ungkapan-ungkapan doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita, lalu diakhiri dalam nama Yesus. Nah itu menurut saya rumpun doa itu sudah Tritunggal. Jadi menurut saya tidak perlu saya sebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang begini dalam Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa yang dipermuliakan di dalam Anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi doa saya selama ini begitu. Pertama-tama saya menyebut Bapa, mengucap syukur, lalu saya mengemukakan pengakuan saya, lalu saya memohon ampun dosa, dan terakhir dalam nama Yesus. Amin. Ya begitu. Itu juga ajaran dari sekolah minggu itu, Bu. Ajaran dari sekolah minggu yang saya dapat itu. Kita tangkap ya, kita sudah tangkap. Oke, tapi jangan salah tangkap ya. Pak Uko, betul yang Bapak lakukan dalam doa tadi, bahwa dalam doa itu satu kesatuan. Tadi Bapak bilang Bapak membukanya memanggil Allah Bapa, gitu kan? Jadi doa itu kita tahu kita sedang berbicara dengan Allah, Allah Tritunggal, yang di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika kita menyebut kata Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, begitu. Nah itu artinya kita sudah masukkan unsur trinitaris di dalam doa kita, Pak. Lalu kemudian kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, udah trinitaris lagi. Tadi yang saya katakan yang perlu dikoreksi kalau kita cuma menyebut ya Yesus, Yesus, Yesus mulu, begitu. Lalu sementara Bapaknya nggak disenggol-senggol, Roh Kudusnya pun juga nggak disentuh, nggak dicolek-colek, Pak. Berarti kita sudah terjebak kepada monoartisme itu tadi, hanya satu Allah tadi. Itu tadi yang perlu kita koreksi, Pak. Jadi yang kalau Yesus ajarkan Yohanes tadi itu sudah betul bahwa ketika kita berdoa meminta dalam nama Anak, maka Anak juga akan menyampaikannya kepada Bapa. Tapi ingat di situ di ayat itu bahwa Yesus kan menekankan tentang ketritunggalan juga kan, bahwa doa kita ini juga kepada Bapa melalui Yesus. Nah, jadi tidak salah yang Pak Okto lakukan dalam doa, karena tadi Bapak bilang, Bapak membuka doa itu dengan memanggil ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kan gitu. Bapa yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami datang mengambil tamu dan bla 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 bla, masukkan doa isi pernikahan kita semua dan ditutup dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus kami naikkan doa. Nah, jadi ada unsur trinitaris dalam doa Bapak. Jadi nggak ada yang salah. Ya, mungkin ada lagi. Kami silakan satu pertanyaan lagi karena kami juga dibatasi waktu. Ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan. Silakan.
Kalau masih ada, oke. Tidak ada lagi, artinya bahwa karena kita juga terbatas oleh waktu, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak di rumah maupun di mana saja berada yang telah mengikuti acara ini, dan ada yang maupun ada yang di studio Sport ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami yakin bapak-bapak dan ibu ada mungkin tidak puas ya, tapi kalau tidak puas dia diskusi ini bisa lanjut gitu. Kalau puas tadi tidak puas bisa lanjut, bisa sarankan pertanyaan lewat tim di sini, nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Pendeta untuk bisa menjawabnya, atau nanti kalau ketemu secara pribadi silakan kita bisa. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi ini semua, dan semoga acara ini dapat berlangsung terus dan dapat berjalan dengan baik. Inilah pengurus dari PKB sudah mempresentasikan acara ini dan juga memberikan dukungan kepada mereka. Ya, saya tidak berkesimpulan, tetapi nanti bapak-bapak atau ibu yang sudah mendengar tadi bisa memahami sendiri, dan saya yakin kalau memang ada yang belum puas maka pertanyaan. Oke, terima kasih, dan kita akan akhiri diskusi pada sore hingga malam ini, lalu kita akan penutup oleh Ibu Pendeta sendiri. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dari Firman 242. Firman 242. Muliakan Allah Bapa. Ya. Muliakan ayat 1. Ayat 1 ya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Wes, Pak Polisi nih. Dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami kaum Bapa-Mu, GPIB Gebaut Bogor, baik yang ada di studio gereja ini, maupun juga kaum Bapa-Mu dan juga para peserta yang mengikuti webinar bakso tentang Allah Tunggal di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam percakapan kami dari sore hingga malam hari ini, Tuhan telah membimbing kami dan menuntun kami, sehingga meskipun harus kami akui, kami belum dapat memahami Allah Tunggal dengan logika kami, dengan akal pikiran kami yang sesempurnanya. Kami hanya baru dapat memahami hakikat Allah dengan 3 pribadi pada tahap keterbatasan kami manusia. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa ajaran tentang Allah Tritunggal ini bukan hanya sekedar untuk kami pahami, untuk kami mengerti, untuk kami ajarkan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa agar kami hidup sesuai dengan ajaran Tritunggal, agar melalui kehidupan kami, tutur kata kami, pikiran kami, ucapan kami, dan juga sikap hidup kami semuanya trinitaris, yang mencerminkan tentang keesaan Allah, persekutuan yang saling mendukung dan saling menghargai kebersamaan kami. Sehingga apa yang kami buat sebagai anak-anak Tuhan, kami pun juga boleh memuji, memuliakan, dan membesarkan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk kami dapat menghidupi Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, juga dalam kehidupan kami bersekutu, dalam kehidupan kaum Bapa-Mu, dalam melakukan aktivitas hidup
kerja dan pelayanan, juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Ya, kami boleh menghidupi Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kami, agar melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang meskipun hanya terbatas, namun kami percaya waktu yang singkat ini boleh sedikit memberikan pemahaman untuk kami lebih mengerti tentang Allah kami, Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi kami melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh ada sebagaimana ada kami saat ini. Ya Tuhan, berkati Kalkat PKB di Jemaat Gereja Zebao, berkati para pengurus ya Tuhan, di dalam mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah pengurus Kalkat PKB di Gereja Zebao, mereka boleh juga menemukan cara-cara pelayanan yang lebih baik dan lebih tepat untuk kaum bapak yang masih harus melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing. Pakailah kaum bapak-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk juga memperkenalkan tentang Allah yang kasih, Allah yang penyayang, dan Allah yang menghargai kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kaum keluarga kami pun senantiasa berada dalam pemeliharaan, kasih, dan berkat-berkat. Sebentar kami hendak berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati kami di dalam perjalanan pulang kami. Tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar salti sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa di udara. Sampai jumpa lagi Pak Medi. Pak Eko. Pak Reni. Monggo. Pak Medi. Semuanya. Ini Pak Ocasen. Malam Kudus. Bang Ginting, selamat malam. Kudus. Ini malam Kudus. Halo Pak Antoni. Ya, halo. Halo Pak Medi. Selamat malam. Pak Medi. Selamat malam Minggu. Foto bareng dulu ya. Mulai dia. Bareng ada videonya nanti. Ya nggak masalah, nggak di yang rame-rame itu. Wah, Pak Oto gelasnya kurang gede. Pak Oto punya balas gede banget. Halo Pak Toto. Halo. Alek. Banyak keluar masuk jadi mungkin di atas itu. Kak Toto. Ya. Sore. Hai. Sama kita kelasnya. Ya, selamat malam semua. Minum jahe dulu. Jahe hangat-hangat. Halo Kak Toto. Halo. Semuanya, terima kasih atas sarasinya. Terima kasih. Toh, Hasan. Bung Semi. Bulan depan lebih baik. Biasanya PKB sering ngadain kayak beginian. Untuk kesalahan teknis. Jadi yang jauh-jauh bisa ikutan. Terima kasih semuanya. Tunggu kehadiran bulan depan dengan Ini terlalu pendek. Sejam. ada Jimmy itu. Kan baksonya belum pernah sampai ini baksonya. Sebenarnya bakso tapi baksonya nggak sampai Pak Toto ya. Baksonya depan gang aja. Lewat. Big meeting ya. Oke. Big meeting ya. Boleh.
Sukses Om Himpun. Klip-klip semua. Om Himpun. Kangen ngobrol. Dan live ya, mau mandi. Salam Kak Adel. Saya nggak bisa bikin, Kak Okto. belum bisa bikin laporan nih kalau nggak denger ini, nggak ngedenger apa Zoom meeting ini, Zoom. Nggak bisa bikin laporan ya. Karena nggak. Halo Kak Adel. Kedengar ini. Halo. Nunggu kita ada sedia. PKB nih, PKB. Harusnya Sebaut sering ngadain kayak beginian supaya yang jauh-jauh bisa ngikut. Harusnya kalau ada PKB ada PKI. Ya. Harusnya kalau PKB ada PKI. PKI. Persekutuan kaum ibu. Nanti disalahartikan. Masih ada kan? Dia masih ngobrol jalan Saya dapat Kak Toto. Kak Toto. Kak Toto. Saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman saya tentang Ustadz Kainama Agus yang menjual tunggal. Itu mestinya dibahas dan mestinya dari Sebaut klarifikasi itu bahwa nggak benar. Sudah klarifikasi dulu ke Metro TV sama TV One. Udah pernah itu 5 tahun yang lalu kita bahas. Mestinya disimpan di YouTube supaya iya ada. Ya itu dia dulu almarhum Pak Okta itu Kak Okta yang. Kau Kak Okta Rumpak ya ya. Ah yang ini Kak Okta Rumpak dulu yang dari ininya. Iya kita sama dengan Kak Okta ngajar sekolah minggu sama-sama jadi tahu oh Agustus seperti apa. Iya makanya zaman IP seperti apa kita tahu banget gitu. Iya parah itu di sini banyak dari Sebaut katanya dapat apa beasiswa lah segala macam. Waduh padahal kan kita tahu nikahnya seperti apa zamannya Evert sama Evert kan. Iya itu dia Evert waktu itu sama Okta itu ke Metro TV bahas itu. Saya udah jawab ke Panji Masyarakat lewat apa tuh Google. Saya udah jawab sama oh dia jual Tritunggal luar biasa itu kalau di YouTube segala macam. Ya memang kita nggak bisa nggak. Harusnya yang kemarin itu yang di TV One, apalagi TV One ya, itu di videonya cari tuh Pak Antoni. Ya itu cuman dulu kita lewat hak jawab aja. Enggak, maksud videonya bisa diambil terus bisa ditampilin di YouTube supaya jejaknya jelas gitu loh. Itu dia kita ya bombardir dan banyak YouTube kita nggak ada hak sama sekali, kita nggak ada sanggahan, itu sayangnya. Dari kita ada sanggahan. Saya kalau teman-teman tanya yang di Kupang atau ditanya ya saya waktu itu dulu sekolah minggu ya kan ya dengan Kak Okta dengan segala macam. Kak Budi, Sentia segala macam. Agus itu cuma pemuda, saya pikir. Memang dia rajin jadi apa sih? GP ya, GP. Si Uncle tuh. Makasih ntar ngambil sendiri. Yang pasti mah haus sih. Sebenarnya Uncle. Semi minum sendiri aja Bung Semi. Ya Bung Semi. Saya di Bung Semi nggak pernah ketemu di GPIB, tapi kalau di Jogja ketemu terus 2 kali tuh. Susah ditangkap ya, Bung Semi itu. Ini teman saya di sini. Iya Pak Ketua. Wah itu diajak ngomong, nggak dengar ya. Susah. Iya Pak Anton nih, kalau saya bilang kalau punya itunya di-upload di YouTube bagus itu supaya
Ya, Maksudnya betul, dari betul. teman-teman kita dulu, apa namanya, teman-teman dia pemudanya lah, Muda apanya dulu. lah. Oh. Harusnya ada, teman nggak ada yang ini sih. Saya beberapa kali nggak, ya susah juga di-upload ya. Iya. Videonya. Halo, itu bagusnya Ya. Ever yang jawab, karena Ever yang bawa. Ya, yang bawa Ever, betul. Iya. Ever kan itu ngambil dari Priuk gitu. Atau testimoni tuh, teman-teman dari dulu. Luar biasa sih dia itu bikin YouTube-nya sih, kayak nama itu. Ngaco itu, asli. Agus Kainama itu memang hebat. Tapi waktu zaman di Sebaot nggak ada apa-apanya dia. Iya, di Sebaot dia nggak ada. Ngaco iya, mau nikah dengan orang siapa ya? Siapa ya yang Batak itu? Iya sih, Wah gila itu mah. Udah almarhum itu istrinya sampai almarhum sekarang. Pikirin dia. Iya, ditinggal begitu aja. Baru dia kan apa sih komisi kayak pemusik ya, komurger ya. Kalau nggak salah. Pokoknya dia sibuk-sibuk di situlah. Menghilang tiba-tiba aja harus jadi ustadz. Iya. Itu menghilang jadi ustadz. Baru saya kagetnya teman bilang itu ada orang Sebaot tuh jadi mualaf. Pendeta mualaf, siapa? Dia bilang Ahmad Kainama siapa? Nggak lihat, saya lihat mukanya kalau kayak Agus, saya bilang gitu. Ini namanya Agus mestinya. Saya nggak tahu nama lengkapnya, tapi namanya Agus. Baru dilihat Agustinus betul Kainama. Orang terdaftar. Ya, Ever yang bisa. Iya, Ever mestinya. Yang bawa itu kan. Mestinya di testimoni ceritain baru supaya kita pengen tahu di YouTube teman-temannya dia diceritain gimana lah. Kalau perlu dia dulu kan tinggal dengan Ever kalau nggak salah, pernah difotoin videonya apa namanya nih kamarnya dia dulu ngaco lah segala macam. Parah. Dia kabur banyak utang dia. Iya. Yang jelas sebenarnya sama dengan ini temanya tadi. Trinitas tadi. Dia ngejual Trinitas banget itu. Tapi saya akui dia silat lidahnya pinter ya. Hebat. Pintar ngomong gitu. Iya, padahal sempat pengen dijadiin tema tentang dia, tapi ada yang komen bahwa terlalu bagus buat dia nantinya. Maunya dia memang untuk diomongin begitu. Jadi sayang kita ngomongin orang yang penting. Iya, enggak maksud saya, Pak Ketua. Maksudnya testimoni aja dari teman-teman yang ada, Ever, siapa lah. Maksudnya dimasukin ke YouTube, bukan bikin acara begini, rugi lah kita. Artinya buat counter ya. Karena saya sudah lihat jejak yang dari, kan dia bilang lulusan STT Jakarta. Orang STT Jakarta udah klarifikasi. Enggak ada yang namanya itu. Iya. Terus dari gereja, udah ada dua lah. Yang dia bilang pendeta di GPIB nggak ada, udah. Cuman memang dari teman-teman dulunya nggak ada, itu Mbak sayangnya gitu. Jadi dipikirnya, tapi ya juga susah lah, kita doakan aja lah biar lancar. Gitu. Tapi benar tuh tadi yang testimoni kita masukin di YouTube-nya PKB supaya bisa jadi sumber berita yang sah. Bisa juga Iya, jadi supaya PKB bisa. Karena kalau nggak begitu dianggapnya benar sahih. Oh dia kan kalau ada itu ada pembelajaran bahwa dari teman-teman yang dulu gitu kan, Ever segala macam. Ever, Kenny. Kalau saya kan memang kalau saya dengan Kak Okto tuh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Toto.
di sekolah minggunya. Dipakai aja pertemuan, ada Mas Yoyo, ada Rindu pengen diskusi-diskusi seperti ini loh. Sekarang tinggal di mana? NTT, Bung. Saya tugas didiktif, pendidikan tinggi. Cuman lagi membimbing lah orang-orang NTT supaya bikin ilmu komputer, jurusan ilmu komputer. Ada bubar. Mas ini dosen terbang. Enggak lah. Pelacak di internet, beliau ini dosen terbang. Lagi di Kupang masih? Di NTT? Ya, macam-macam di Lampung lah, di Manado. Enggak, ampun Pak, ampun Pak Ketua. Dia tuh masih litbang, padahal masih litbang Inforkom loh. Iya Pak, ampun Pak. Database kita gimana database? Kan bukan saya udah bikin aplikasinya, tapi kan si siapa tuh yang Yohanes apa yang mau handle ya udah. Iya. Ya udahlah, saya udah kasih kan. Pelatihan udah saya kasih. Ya udah semua berapa tahun hilang. Kacau. Tapi sekarang yang pasti udah lumayan ada format tetapnya kita dalam bentuk Excel. Punya saya dulu juga bagus itu sebenarnya. Iya, itu tinggal konversi aja sebenarnya. Wah, itu mah kalau yang dari GPIB kemarin saya lihat itu dia malah dari Excel baru belum buat apa grafiknya segala macam. Yang punya saya itu bagus, sebenarnya bagus ya. Nyesel juga saya. Cuman kalau ya habis saya dari Bung, aku datang dari Kupang, sampai di bandara. Mas Yo, aku ke Bandung ya. Asu tuh. Kalau ke Bogor kita ketemuannya Mas Yo, kita ngobrolin soal itu. Ke Jogja yuk. Ke Jogja ya? Pak Antoni. Ya. Pak Antoni. Siap. Saya dengan Bung Sam ketemunya cuma di Tahbiskan, komisi. Terus berikutnya ketemunya di Jogja itu GPIB apa namanya? Gomulyo. Ya, Gomulyo dengan Bung itu tuh 2 kali. Ngeliat gua. Aduh, senang nih kalau begini nih. Mestinya dibuat beginian nih. Atau Mas Yo, kita bikin grup aja nih. Udah ada anggotanya 5 orang, kita tambahin lagi yang mau, kita ngomongin banyak. Mas Yo kan jauh. Saya pikir. Bisa lah, Mas Yo mah. Apa sih yang nggak bisa? Loh, ini makanya saya dapat link langsung. Makanya saya kan coba linknya dikirim, bukan gambar. Karena saya pengen masuk. Suruh ngetik satu-satu capek. Oh, si himpun. Ya, saya kirim. Ini udah bikinin linknya, mereka masih share yang nggak ada link. Aduh, ampun teman-teman nih. Enggak. It's okay. Artinya ya pastilah ada kekurangan, tapi kan kita butuh masukan dan sebagainya. Itu bagus. Dan ini kan intinya jadi begini nih, kita bisa ketemu, ngobrol. Nggak ada masalah kalau saya bilang ya yang satu saling mendukung lah gitu. Alah, Mas Yo ya ilmunya udah banyak lah, bagi-bagi lah. Gua lah, saya sih siapa lah, cuman guru doang ya ngomong teori Facebook. Bukan guru. Ngomong pret nggak berani. Kenapa? Mas Antoni mau pret gitu. Iya. Bagi-bagi lah Mas Yo, kita tahu guru. Himpun, kalau nggak salah himpun murid sekolah minggu saya tuh himpun ya. Himpun. Ya. Himpun tuh murid sekolah minggu saya, Morris tuh zaman dulu tuh. Jim, sini lu Jim. Memang dulu senang Pak Anton. Dulu saya dengan Kak Okta, Kak Budi dulu tuh. Om Okto tuh tahu, Om Okto Hasan. Dengan Kak almarhum. Wah, itu nempel banget, Pak. Iya. Saya dulu turun saya masuk tuh baru tahun 89 90 lah saya masuk. Saya dulu waktu di pelayanan PA itu kalau di absen Toto terus dijawab Toto tinggi bilang Toto mana nih Toto pen apa Toto? Iya kayak saya sempat jadi sekretaris ya dulu, wakil kalau nggak salah, wakilnya si Maya Palapa dulu. Christopher, bagus-bagus itu padahal.
sebenarnya masih banyak yang mau melayani lah, tapi juga masih ada juga yang agak ya nakal-nakal sedikit lah. Gitu Pak Antoni. Halo, cebot. Kalau Pak Antoni sekarang tugas di mana Pak? Saya di Bogor saja masih. Wah enak, enak tuh di Bogor. Saya pengen sekali. Nggak boleh sama itu tuh, Pak Ketuanya tuh. Generasi saya. Dia saudaranya masih, ya itu di Amerika itu si Ana Tule. Itu sobat juga tuh, sobat ya guru sekolah minggu di Ana. Ya? Berdua terus sama Ana. Kemarin sempat ketemu Ana tuh di Texas sana tuh, seneng deh. Waduh asik Lain kali ke Texas ngajak saya Mila. Boleh. Saya mah ada yang ngajak aja, yo. Gitu ya, iseng-iseng aja Pak. Makanya kemarin udah bikin aplikasinya bagus, pelatihannya udah oke, diajak-ajak Yohanes, ya udahlah, aku udah, ya udahlah yang muda masih majulah, karena kemarin sempat Pak Antoni, saya datang ke Bogor, terus kebetulan masih stay, terus itu Pak Om Okto dengan Pak siapa namanya, Pak Ketua. Sempat saya ngajar di Kapel Lawang Gintung, karena Kapel Lawang Gintung kan sepi waktu itu. Sudah, supaya minimal anak saya juga ikut sekolah minggu kan. Jadi saya dan istri ngajar sekolah minggu nih ceritanya. Aduh, sekitar 4-3 tahun lalu. Supaya hidup gitu kan, supaya hidup. Tapi selalu kalau ada Paskah lah, ada apa, kayoyo lagi, aduh. Maksudnya ini supaya menghidupkan, supaya yang lain jalan. Kalau saya di belakang gitu loh. Nah sekarang waktu itu setelah ada Novi ya? Ya, Novi. Nah, Novi jalan, Kak Novi jalan, saya mundur. Kayo jangan mundur. Karena kalau saya selalu ada di situ, sorry bukan apa, jadi figurnya ada selalu di situ, nempel, mereka nggak mau. Gitu loh. Bukan, nggak mau maju gitu loh, karena melihat itu. Jadi saya mundur, walaupun gereja di situ ngeliatin gimana sekolah minggu, sampai akhirnya, ya terima kasih lah PHM semua sudah bikin ruangan buat di kapel buat sekolah minggu dan sebagainya. Bagus, saya senang. Wah itu perjuangan banget Pak, perjuangan banget. Gitu. 15-16 dulu ya? Ya, saya 11-12. Oh masih 11-12. Sekarang 15-16. Ya 15, itu saya 16. Sampai Brimob itu lawan juga. Iya, saya di Brimobnya Pak Antoni. Kalau Pak Antoni kenal Kristiani kenal Kristiani. Nah itu adik saya itu. Pak Suharno bapak saya. Oh saya Pak Suharno. Kalau zamannya Om Okto tuh, Om Okto ingat kalau retreat pemuda mau PA semua yang masak ibu pasti sebelum Bukarjo. Bukarjo ya kan, ini betul. Sebelum Bukarjo kita ya Om Okto ya. Ya. Itu harga merdeka, Bu Warno ya. Itu. Kenapa? Itu harga merdeka itu kalau beliau. Ya, harga merdeka. Jadi berapa duit pun ayo kita masakin, betul. Jadi masih jalan. Nah, sehari ini Ibu ulang tahun sesuai dengan ulang tahun GPIB. Ibu saya ulang tahun. Betul. Salam deh. Salam. Sudah komunikasinya ke situ, mesti didatangin. Enggak, sekarang ibuku dengan bapak ada di Soe dengan kakak. Mbak Neng, Mbak Eka. Mbak Eka itu angkatannya Kak Okta lah, Kak Okta, Budi, Mas Bu, Om Budi, Kak Budi. Salam sama bapak, sama ibu ya. Enggak, karena memang pas mereka jalan-jalan ke sana terus COVID. Ya udah saya bilang udah di sana aja lah. Supaya enak. Main ke Soe ya. Ya, itu daerahnya Bung ini nih, Bung Semi nih, orang Kupang. Jadi mereka di sana udah hampir 3 tahun kayaknya Bang Semi. Sekirain ada kerjaan juga di sana. Ya dibikinin inilah, akhirnya dibikinin budidaya jamur dan sebagainya. Senang mereka di sana, gemuk lah. Karena kan kebetulan anaknya Mbak Ning kan dokter. Jadinya di situ lah. Jadi ada yang ngontrol, ada yang wah enak deh. Jadi saya senang juga. Jadi kalau pas tugas Kupang pasti ke sana, Manado segala macam lah.
Kapan-kapan teman-teman ke Kupang lah kalau itu. Anaknya Mbak Ning yang sempat di Bogor waktu itu ya? Iya iyalah Mbak Ning yang guru sekolah minggu juga dengan Kak Okta. Bukan yang anaknya ada dulu Oh yang sempat ya, Nancy. Ya, Teruna. Nancy Tian, ya itu Tian. Jadi mereka sekolahnya di Saint Carolus, Nancy udah sekarang pegawai negeri di NTT. Terus kemarin S2 di UI udah beres sudah. Terus Tian juga dokternya di Unkris kalau nggak. Ukrida sekarang udah ke negeri di sana. Saya bilang memang itu karena kan kebanyakan tuh Bung Kem itu. Banyak orang-orang Kupang yang sekolah ke Jakarta nggak mau balik lagi. Pulang kampung lagi. Iya, kalau saya memang orang Jawa, tapi ponan-ponan saya, kamu harus bangun di sana. Bangun di tempat lahir kamu. Makanya saya, Bung Antoni, disuruh, kebetulan zamannya Pak Menteri bilang, Pak Pras, tolong banyak orang-orang NTT yang belajar ilmu komputer, datang ke Surabaya, kemana. Mereka nggak balik lagi ya, termasuk Ever, Dedi, itu kan nggak balik lagi itu. Artinya, tidak membangun, ya memang tanda petik, memang keluarga udah di situ dan sebagainya, kita nggak bisa. Cuman tidak membangun NTT-nya, rugi buat NTT-nya. Jadi Pak Pras, pas waktu mau ke Jepang tuh dibilangin sama Menteri, kamu pulang bantu sono ya. Pak, saya terbang aja ya Pak, bolak-balik. Gitu. Jadi saya benar malah lebih ini kemana-mana jadinya kan terbang. Iya, saya lahir Bogor, besar di Bogor, kuliah di Bogor. Ngajar sekolah minggu dari SMA ya. Pokoknya malah anak saya lahir di Kupang. Waktu itu datang ke sini langsung dibaptis di Sebaut. Makanya orang-orang gitu, Pak. Iya. Bilang, jadi di Kapel ya waktu itu baptis ya? Apa di Sebaut? Iya, di Kapel. Saya sengaja kok kan? di Kapel. Karena memang itu gereja saya di situ. Gitu. Orang-orang, kalau biasa orang lama tuh di gereja besar nggak perlu. Saya punya Tuhan di mana saja. Saya di Kapel kok dengan pokoknya Pendeta Serli. Kalau Pendeta Serli tahu banget. Saya kalau nggak salah itu ya? Anakmu waktu pas dibaptis saya deh kalau nggak salah pas di situ. Oh gitu. Iya. Kalau nggak salah. Andreas ya. Iya. Kalau nggak salah ya, saya lupa berapa tahun lalu. Nah kemarin berapa? 3 tahun lalu ada anak satu lagi namanya Aaron, juga dibaptis tapi di sini di gereja. Gitu. Saya sih tetap aja walaupun gimana. Tanya Om Okto deh. Saya dipotong nadi saya pasti keluarnya Sebaut itu. Walaupun apa saya tetap di situ. Ya Om Okto ya. Wah, perjuangannya dulu mah, aduh sekarang mah udah ada GSJ, aduh ada ruangan ini ya, Om Okto ya. Dulu mah belum ada ya kita berjuang. Zamannya Bung Caki. Iya, saya pakai terakhir itu Bung Caki. Saya nikah dibongkar besoknya. Saya pakai di situ, gitu. Di rumah Bung Caki itu. Itu pengalaman pertama dari polisi tuh, ingat saya. Jadi tasnya Kak Anta ingat. Jadi ada mau bazar, tasnya ditaruh di situ. Saya ngelihat malingnya, Pak. Saya ngelihat tasnya Kanta diambil orang deh, saya bilang gitu. Saya ingat. Aduh, parah. Tapi di situ benar-benar gimana menurut Anda, ya udah dibebasin aja lah, kasihan. Betul. Terus saya kolportasi dulu Pak Antoni. Ya. Dulu sebelahnya Bung, kolportasi pertama aja Ibu Muaya, Lita Muaya, Ibu siapa ya? Yang udah siapa ya? Siapa Mokto ya? Hanya itu kan? Banyak, ada yang baru meninggal siapa sih? Ya mamanya. Yang rumahnya di Bondongan siapa? Di Bondongan ya. Mamanya itu. Yatari. Batari, betul, mamanya Batari, betul. Ah, Yanari, terus mamanya si Adon, tuh inget banget saya. Adon. Iya, saya di situ salah satunya di situ. Terus pokoknya perpustakaan pertama di situlah, perjuangan dulu. Terus sekolah Sabtu pertama tuh bikin tuh Kak Okta, kami, saya, Mbak Yakti. Tuh. Cuman kalau di gereja, saya sendiri yang belum majelis. Kalau Mbak Neng, Bapak, Ibu jelas ya Mokto ya. Keluarga Sompotan tuh tahu banget Bapak, Ibu. Karena Bapak kan pertama, kalau saya bilang pertama karena beliau kan dulu Cakrabirawa, terus di Brimob. Jadi pertama-tama zamannya Bojong Gede susah, dia yang jalan tuh.
Pokoknya yang tentara-tentara, yang pokoknya yang aparat-aparat, bapak ibu, saya bapak ya khususnya. Jadi yang beresin segala bapak tuh. Zamannya dulu, zamannya dulu banget deh. Zamannya Pak, iya Pak Mongkol, ya kan Pak Mong, ya. Max Mongkol, terus siapa lagi banyak lah. Pokoknya pendirian apa sih Nehemia lah, itulah bapak. Tapi ya sudahlah, is okay, udah lama. Sejarah. Tapi ya terus Mbak Neng masih tetap dia. Nah sekarang adik saya Agung itu Pak, kalau bapak tahu yang polisi. Agung Eji. Iya, itu saya, adik saya. Oh, adik itu. Ya tahu kalau itu mas sering ketemu. Ya adik itu, cuman memang dia sendiri yang terus dia. Nikah belum. Jadi itu temannya si Morris, temannya si Himpun, murid sekolah minggu saya. Agung tuh. Ya murid sekolah minggunya Pak Okto tuh. Nah, cuman saya karena memang setelah dari IPB itu tugas di mana-mana, kebetulan ya Tuhan kasih. Jadi nggak sempat majelis tuh, padahal pengen banget. Sekarang di mana ini posisi? Ya. Sekarang di mana? Kupang. Oh, di Kupang. Ini lagi di Kupang. Di Kupang. Iya. Oh. Jadi yang di Pamoyanan siapa tinggal di situ? Kok kadang kosong Kak Okto, makanya susah itu kan. Pamoyanan di asrama aja kadang kosong, pusing saya makanya. Itu Agung ya? Ya. Tapi kan Agung punya rumah di Ciluar juga. Pusing. Padahal Agung senangnya main-main motor. Rumah dinas di Ciluar ya? Rumah sendiri. Belum. Oh, dia udah mau nikah kali. Itu saya yang kasih promotor kamu, polisi. Tapi emang polisi jujur sih. Dikasih pinjaman, nggak abu, ini uang kamu. Saya beliin rumah tuh, bangun tuh. Tuh anak tuh. Halo Kak Adel. I miss you. Aduh, kalau nggak ada begini nggak bisa ketemu deh. Sebenarnya Pak Ketua bagus loh ini silaturahmi begini enak deh, seneng deh saya. Pak Ketua jangan buru-buru dimatiin ya. Ya, ini Pak Ketua udah sendirian dia di gereja. Riki Pono selaku sekretaris PHM, dia udah pamit berarti kita boleh pakai bebas. Ini kan pakai akunnya PHM. Oh, iya punya PHM punya ya. Sewanya berapa Pak Ketua PHM punya? Aduh, kita belum nanya. Yang pasti kita unlimited aja, pesertanya bisa banyak. Berapa? Nggak tahu, nanti mesti tanya siapa. Bulanan kok. Bulanan ya? Bulanan. Sebenarnya murah kalau kayak gitu-gituan tuh kalau ada channelnya. Saya punya saya aja sebulan cuman 170 kalau guru-guru. Nggak tahu. Apa 170, tapi ya batas karena untuk mahasiswa ya batasnya paling 100. Tapi sebulan bebas. Kak Adel, nanti saya akan kasih link untuk beasiswa ya, bilang Kak Adel untuk guru-guru dan administrasi. Saya kemarin dapat ini link. Ulang katanya. Kak Adel, Kak Adel udah, maaf ya Pak Anton, nggak apa-apa, kita nanti diskusi lagi. Ini saya mumpung ingat, Kak Adel ada beasiswa untuk guru-guru dan administrasi, udah? Udah tuh, hanya kan kategori usia. Oh, enggak, maksudnya buat teman-temannya Kak Adel, kalau Kak Adel kan udah S2. Japri. Oh iya, nanti ya. Mumpung ingat ini, kalau gitu nggak inget-inget Pak Anton. Ya, betul. Saya pengen teman-teman betul, mumpung ngelihat Kak Adel, waduh ini guru. Kemarin dosen pembimbingnya Kak Adel, Pak siapa, Leo ya, baru doktor tuh. Wah, nice banget. LPM ya, di mana? Di PGRI itu loh. Unindra. Unindra. Iya. Dia kemarin, Mas Pras, tolong ini penguji. Ya iya, ini mau nilainya berapa, saya bilang gitu. Tapi bagus, dia bagus, penelitiannya bagus. Senang saya. Unindra. Mungkin wisuda baru lah. Begitu, oke. Pokoknya Japri ya, Kak Adel.
ya. Nanti saya kasih linknya deh. Saya kasih suratnya deh, kalau gitu suratnya aja biarin langsung. Udah rame nih. Rame nih. Rame tuh, rame. Moritz. Jadi kapan nih Mas Yo? Ayo. Kapan? Jogja, dia suruh ke Jogja. Ya, tolong Ayo ke Jogja itu yuk. yang kuliner PKB-nya di order lah Mas Yo. Iya, Nah, janjinya mau. Tunggu. Ya, Mas. Kulinernya tuh kirim ke PKB saya yang penting. udah japri, coba dicuekin, nggak ditanggepin. Ada kodok. Masuk ke dalam. Iya. Saya ketemunya dengan Bung itu hanya di Jogja aja tuh. Ada kodok, nak masuk, nak. Bismillah. Ini. Pendeta, mau dipakai besok. Gitu. Oh, mau dipakai besok ya? Nah, kuliner PKB, WA saya dibales dong, WA saya, Mas Yo. Oh, itu yang nomor itu apa mungkin asisten kali. Ah iya, nomor itu orang jelas-jelas nomor Mas Yo kok saya masih simpen. Iya, yang megang asistenku. Ya udah nanti deh. Iyalah, dibantulah. Pak Antoni aja borong kemarin. Tapi bohong. Tapi kan kalau Pak Antoni itu kakak saya. Iya, Pak Antoni cuma teori doang, prakteknya. Dia kalau Pak Antoni itu akronimnya adalah APRAS. Antoni Pras. Kalau saya Depras. Depras. Satu marga kita, satu marga. Nanti saya order ya. Order siap order ya. Buat awal November ya, Mas. Apaan, jualan apa? Order. Nanti ada linknya itu dikasih. Kuliner PKB. Iya. Iya. Yang ke Bogor. Linknya buat Morris, buat Semi, buat siapa lagi? Buat yang terakhir belum melek. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Selamat malam. Dan depan kabar pada gabung lagi. Terima kasih, Bu. Ayo Bung Morris semuanya. Oke. Ya, thank you. Bung Himpun, ya, Om Himpun. Atau Mari